Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Ainun, Bu Fitri. Pagi Bu. Pagi, Bu Latifah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, pada pelaksanaan praktik coaching kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Bu Ainun di sini berperan sebagai coach ya, dan Bu Fitri sebagai coaching. Nah, pada kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi utama yang harus dicapai. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu akan mengukur tingkat ketercapaian dalam memenuhi ketiga kompetensi tadi. Tuh, nah sebelum kita mulai coachingnya, ada yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Ainun sebagai coach. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Terima kasih atas waktunya Bu. Yang ingin saya kembangkan itu yaitu 3 kompetensi terdiri dari kehadiran penuh, Ya. kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi inti tersebut, manakah kompetensi yang ingin diobservasi lebih spesifik? Saya ingin lebih fokus ke kehadiran penuh Bu. Oke, kehadiran penuh ya. Nah, dari pengembangan kompetensi tersebut, indikator ketercapaiannya seperti apa Bu yang ingin Ibu peroleh dari coaching ini? Indikatornya, pertama saya ingin lebih tahu lebih banyak akan coaching nanti saya. Yang kedua itu untuk lebih terbuka dan lebih sabar. Oke, ya itu sudah cukup mungkin ya. Untuk durasinya silahkan Bu Ainun dan Bu Fitri nanti diberi waktu sekitar 20 menit untuk melakukan coaching ya. Mudah-mudahan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua memperoleh apa yang diharapkan. Ya, silahkan Bu Ainun dan Bu Fitri. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadinya udah mulai kayak krisis moral gitu. Nah gitu, jadi itu yang ingin saya bicarakan sama Ibu nih. Oke, kalau gitu ukuran keberhasilan Ibu dalam coaching ini bagaimana? Saya sih pengennya kita punya ada tindakan gitu yang harus kita lakukan supaya krisis moral yang terjadi pada anak-anak ini bisa sedikit demi sedikit lebih jadi nggak kayak sekarang kan. Kalau zaman dulu mah anak-anak tuh kalau ketemu sama guru, berbicara sama guru tuh gimana ya kesopanannya. Kalau sekarang kan udah menurun, jadi pengennya saya sekarang ada sedikit peningkatan gitu, walaupun nanti tidak terlihat dengan jelas, tapi saya ingin ada suatu tindakan yang bisa mengembalikan lagi gitu kesopanan anak-anak kepada guru itu seperti apa gitu. Mungkin Bu. Apa perasaan Ibu ketika berada di situasi seperti itu? Ya kalau misalkan anak sopan kepada guru gitu ya Bu ya, kemudian ketika murid bagaimana bersikap dengan seorang guru gitu kan, terlihat jadi bagaimana kesopan santunan seorang murid gitu. Kalau kalau misal kita melihat perbandingan antara zaman dulu dengan zaman sekarang kan ya, terlihat sekali gitu gimana murid yang kalau ketemu guru tuh sampai membungkukkan badan gitu kan. Kalau sekarang mah ketemu sama guru kadang pura-pura nggak kenal gitu. Kalau misalkan nggak ngajar di kelasnya ya udah berarti nggak salaman gitu. Kalau yang ngajar di kelasnya baru dia salaman karena merasa tidak kenal gitu. Nah mungkin pengennya saya seperti itu. Oh gitu ya. Menurut Ibu skala 1 sampai 10 Ibu mau seperti apa anak-anak? Ya kalau misalkan kondisi ideal ya dari skala 1 sampai 10, saya pengen anak-anak minimalnya 8 lah gitu, sikap sopan santunnya kepada guru tuh minimal 8. Jadi kalau yang sekarang saya nilai nih, kalau yang sekarang saya lihat gitu, anak-anak murid kepada guru itu sopan santunnya masih di skala
5 atau 6 gitu. Jadi kan kalau ngelihat skala nilai ya dari 5 atau 6 gitu mau ke 8 tuh kayaknya udah sangat jauh ya. Tapi mungkin ini juga tantangan buat kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita bisa membuat yang kesopan santunan murid kepada guru tuh kembali lagi gitu seperti dulu lagi. Oh gitu ya. Untuk merubah dari posisi 5 ke 8, menurut Ibu bagaimana usahanya? Caranya? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan di sekolah, memang sudah ada seperti pembiasaan positif ya Bu ya. Bagaimana kalau ketemu dengan guru, bagaimana kalau berbicara dengan guru gitu. Nah, akan tetapi mungkin pembiasaan positif ini hanya mengena untuk beberapa siswa saja, beberapa murid saja yang sudah terimbas gitu oleh pembiasaan positif. Jadi mereka sudah mulai kalau ketemu dengan guru bersalaman atau setidaknya senyum gitu. Nah, tetapi pada sisi lain pembiasaan positif ini belum sampai ke semua murid gitu, masih ada. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan meningkatkan lagi pembiasaan positifnya, apakah dengan adanya kegiatan mentoring oleh guru PAI dengan guru wali kelas, dengan guru yang sebagai wali kelas gitu, mentoring antar siswa dengan mentoring tentang sopan santun terhadap seorang guru seperti apa gitu. Itu mungkin. Menurut Ibu dari pembiasaan itu, apakah pembiasaan itu sangat berdampak positif nantinya? Saya yakin sangat berdampak positif Bu, dari pembiasaan yang dilakukan, misalkan ya dengan pembiasaan positif senyum sapa salam ini nih dari setiap murid kepada gurunya, saya yakin akan sangat berdampak pada kesopan santunan murid kepada seorang guru, bagaimana cara mereka bersikap ketika bertemu dengan guru, bagaimana mereka bersikap ketika berbicara dengan guru, bagaimana mereka bersikap ketika berinteraksi dengan guru gitu ya. Mungkin pengennya saya seperti itu. Oh gitu ya. Menurut Ibu skala 1 sampai 10 Ibu mau seperti apa anak-anak? Ya kalau misalkan kondisi ideal ya dari skala 1 sampai 10, saya pengen anak-anak minimalnya 8 lah gitu, sikap sopan santunnya kepada guru tuh minimal 8. Jadi kalau yang sekarang saya nilai nih, kalau yang sekarang saya lihat gitu, anak-anak murid kepada guru itu sopan santunnya masih di skala 5 atau 6 gitu. Jadi kan kalau ngelihat skala nilai ya dari 5 atau 6 gitu mau ke 8 tuh kayaknya udah sangat jauh ya. Tapi mungkin ini juga tantangan buat kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita bisa membuat yang kesopan santunan murid kepada guru tuh kembali lagi gitu seperti dulu lagi. Oh gitu ya. Untuk merubah dari posisi 5 ke 8, menurut Ibu bagaimana usahanya? Caranya? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan di sekolah, memang sudah ada seperti pembiasaan positif ya Bu ya. Bagaimana kalau ketemu dengan guru, bagaimana kalau berbicara dengan guru gitu. Nah, akan tetapi mungkin pembiasaan positif ini hanya mengena untuk beberapa siswa saja, beberapa murid saja yang sudah terimbas gitu oleh pembiasaan positif. Jadi mereka sudah mulai kalau ketemu dengan guru bersalaman atau setidaknya senyum gitu. Nah, tetapi pada sisi lain pembiasaan positif ini belum sampai ke semua murid gitu, masih ada. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan meningkatkan lagi pembiasaan positifnya, apakah dengan adanya kegiatan mentoring oleh guru PAI dengan guru wali kelas, dengan guru yang sebagai wali kelas gitu, mentoring antar siswa dengan
mentoring tentang sopan santun terhadap seorang guru seperti apa gitu. Itu mungkin. Menurut Ibu dari pembiasaan itu, apakah pembiasaan itu sangat berdampak positif nantinya? Saya yakin sangat berdampak positif, Bu, dari pembiasaan yang dilakukan, misalkan ya dengan pembiasaan positif senyum sapa salam ini nih dari setiap murid kepada gurunya, saya yakin akan sangat berdampak pada kesopan santunan murid kepada seorang guru, bagaimana cara mereka bersikap ketika bertemu dengan guru, bagaimana mereka bersikap ketika berbicara dengan guru, bagaimana mereka bersikap ketika berinteraksi dengan guru gitu ya. Kemudian apakah ada hambatan dari pembiasaan positif pada anak-anak? Justru itu hambatannya sekarang pada diri murid ketika mereka melakukan pembiasaan positif hanya sekedar oh iya ini seperti disuruh oleh guru gitu. Jadi belum ada keinginan dari mereka atau motivasi intrinsik dari mereka bahwa ini tuh adalah suatu kewajiban dari mereka sebagai seorang murid. Jadi mereka kalau misalkan ketemu sama guru baru aja mau salaman tuh karena dalam pikiran mereka kalau aku nggak salam sama mereka aku takutnya nanti dapat nilai jelek atau gitu. Kalau misalkan akunya nanti ditegur sebagai siswa yang tidak sopan gitu. Jadi sepertinya motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri juga perlu ya ditingkatkan lagi, bagaimana mereka menyadari bahwa untuk bersikap sopan santun itu bukan sebagai beban, tapi merasa bahwa itu adalah suatu keharusan gitu. Suatu keharusan bagaimana seorang murid bersikap kepada gurunya gitu. Gitu ya. Ya. Menurut Ibu, ini saya nanya ke Ibu ya. Ya. Menurut Ibu, apakah ada faktor lain selain dari pembiasaan di sekolah untuk membuat anak attitude-nya lebih baik? Ya. Nah, ngelihat dari trikon yang dari Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, kan lingkungan yang membentuk anak itu tidak hanya di sekolah. Nah, tentunya yang paling utama adalah di keluarga. Kemudian yang ketiganya adalah di lingkungan. Nah, saya yakin kalau misalkan di dalam pendidikan keluarganya sudah melakukan pembiasaan positif, saya yakin dalam diri murid itu akan tumbuh motivasi intrinsik untuk bersikap lebih positif, lebih sopan santun lagi kepada gurunya gitu. Nah, makanya di sini akan lebih enak lagi kalau guru di sekolah itu sebagai orang tua di sekolah, orang tua di rumah sebagai guru di sekolah di rumahnya gitu kan. Jadi kita berdua itu maksud saya guru dan orang tua itu harus bekerja sama gitu. Termasuk dengan lingkungan, kalau misalkan lingkungan anak-anak di sekolah itu sudah terbentuk budaya positif kan, insya Allah secara tidak langsung karakter positif juga akan terbentuk pada diri murid, mungkin seperti itu. Oh iya. Kemudian rencana Ibu nih, rencana aksi Ibu dalam mencapai tujuan supaya anak mendapatkan attitude yang baik itu bagaimana? Yang pertama mungkin tadi ya, dari melakukan pembiasaan positifnya itu jadi lebih ditingkatkan lagi aktivitasnya, tidak hanya dengan senyum sapa salam, kemudian hanya dengan pembiasaan positif membaca doa dan Asmaul Husna, itu memang sudah biasa dilakukan. Nah, saya ingin ada kegiatan mentoring yang dilakukan misalkan setiap hari Jumat, seperti istilahnya keputrian gitu untuk yang putri. Nah, untuk yang laki-laki kita luangkan waktu yang lain gitu khusus untuk melakukan mentoring tentang pembiasaan positif. Nah, tapi di situ ada kerjasama antara guru dan guru wali kelas dan guru mata pelajaran PAI gitu. Nah, itu mungkin salah satunya. Tadi apa yang Ibu katakan bahwa harus ada tindakan positif ya. Ada contoh tindakan positif lain selain mentoring,
Ya. dan yang lainnya. Nah, selain untuk yang di sekolah, karena memang ini pembentukan karakter murid itu kan ditentukan oleh keluarga juga ya. Nah, nanti kita akan menjalin kerjasama dengan orang tua. Rencana saya, tapi mungkin ini saya ingin mempertimbangkan dan mengkonsultasikan dulu dengan siapa gitu ya, apakah ini efektif atau enggak. Jadi kita membuat seperti komunikasi yang rutin gitu antara orang tua dan guru, terutama wali kelas, nih menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid tersebut yang setidaknya bisa meningkatkan pembiasaan positif atau menguatkan karakter yang baik pada diri murid gitu. Jadi ada kerjasama antara guru dengan orang tua gitu. Baru rencana saya sih, tapi mungkin kalau memang terlalu berat, jadi saya juga ingin berkonsultasi lagi dengan ibu bagaimana sebaiknya gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, jangka waktunya itu bagaimana Bu? Jangka waktu Untuk melaksanakan rencana aksi. kalau melaksanakan aksi ini mungkin secepatnya. Cuman kalau melihat hasil dari suatu pembiasaan positif kan tidak mungkin instan ya Bu ya. Tapi setidaknya kalau misalkan saya langsung bergerak bisa lebih cepat lagi kan. Setidaknya bisa meningkatkan lagi bagaimana karakter positif yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu. Apakah nanti misalkan kan sekarang ada laporan sekian banyak siswa nih yang masih sikapnya masih belum ini. Kemarin saya dapat informasi dari Bu Dede masih ada siswa kelas 10 MIPA yang bersikap seperti itu. Kemudian saya mendengar dari Bu Iis tentang ada anak perempuan yang bertindak kurang sopan gitu. Nah, setidaknya setelah ada pembiasaan positif yang sudah dilakukan, nanti tidak ada lagi ada informasi atau ada laporan siswa yang bertindak tidak sopan terhadap guru gitu. Walaupun mungkin nanti hasilnya tidak akan instan gitu. Jadi menurut Ibu ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu itu gimana? Ya, jadi kalau misalkan saya lihat untuk indikator keberhasilannya ya seperti tadi, tidak ada lagi laporan tentang ketidaksopanan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru, tidak ada lagi laporan murid yang dalam tanda kutip bersikap kurang ajar gitu terhadap guru. Jadi sudah ada, kalau bisa dibilang kenaikan persentase gitu ya. Jadi sudah naik persentase siswa yang sudah memiliki karakter yang baiknya gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya. Kalau misalkan ternyata masih ada yang laporan, itu apa tindakan Ibu? Nah, mungkin itu ya, karena ini tidak akan instan. Jadi tindakan-tindakan seperti pembiasaan positif, mentoring, kemudian komunikasi dengan orang tuanya sudah dilaksanakan, tapi ternyata masih belum bisa meningkatkan kesopan karakter positif atau kesopan santunan murid terhadap guru. Saya pikir berarti tindakan ini masih harus terus dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi, apakah itu materi mentoringnya, nah itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan jika memang langkah ini belum berhasil. Apa komitmen Ibu nanti menjaga untuk supaya tujuan Ibu tercapai, komitmennya? Ya, mungkin juga karena kita melibatkan guru lain, termasuk guru PAI, misalkan ya wali kelas, termasuk mungkin nanti kesiswaan untuk yang lebih luasnya lagi. Berarti nanti kerjasama tim kita harus lebih kuat lagi dalam menguatkan semua tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan karakter positif anak ini. Misalnya dengan kegiatan mentoring ini, mentoring antara misalkan guru PAI membahas tentang bagaimana akhlak dan sopan santun terhadap orang tua menurut Al-Quran gitu ya. Jadi kan anak-anak setidaknya selain pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah, ada juga gitu pengetahuan mereka bahwa ini tuh sebenarnya
suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua, karena guru adalah orang tua di sekolah, berarti kan mereka otomatis harus bersikap seperti itu kepada guru di sekolah gitu. Siapa yang akan bantu Ibu? Bantu dalam menjaga komitmen Iya, ini? ya karena tadi saya kerjasama dengan guru PAI, mungkin ya saya sebagai wali kelas, mungkin dia sebagai wali kelas, sebagai dengan guru PAI, mungkin juga nanti kita akan berkonsultasi dengan guru BK bagaimana seharusnya menyikapi siswa yang memang masih memiliki karakter belum memiliki karakter positif gitu. Kemudian dengan kesiswaan mungkin ya, wakasnya kesiswaan. Jadi nanti terlihat lagi kedisiplinan siswanya lebih meningkat lagi untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Tadi kan siapa yang akan bantu Ibu, kemudian apa yang akan bantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Apa ya? Membantu menjaga komitmen. Ya kebersamaan, kolaborasi kami aja mungkin ya. Kolaborasi dari seluruh ya termasuk mungkin walaupun misalkan kami yang melaksanakan wali kelas, guru BK, guru PAI dengan kesiswaan secara lebih luasnya, mungkin ini semua termasuk rekan-rekan guru yang lain sebenarnya berarti harus berkomitmen juga untuk tetap membiasakan pembiasaan positif pada siswa gitu. Jadi walaupun misalnya secara tidak langsung dalam acara dalam kegiatan mentoring tidak turun, tapi misalkan setiap orang-orang guru juga tetap harus ikut aja gitu, tetap ikut andil. Kalau misal ada anak yang memang dalam tanda kutip kurang ajar, berarti dia ikut mengingatkan seperti itu. Wah, menarik ya Bu ya. Nah, dari hasil coaching ini, apakah ada pencerahan yang Ibu dapat? Ya Bu, alhamdulillah. Tadi itu sebenarnya saya tuh gemes banget dengar cerita dari Bu Dede, dari Bu Is, itu ada anak siswa yang mereka tuh seperti yang kurang ajar gitu sama siswa. Kok saya lihat tuh kok masih ada ya yang kayak gini, apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Nah sekarang setelah saya berbicara dengan Ibu, alhamdulillah nih saya sudah mulai tercerahkan. Jadi ada tindakan yang bisa kita ambil sebenarnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan rencana tersebut dan bisa meningkatkan kesopan santunan siswa lagi, murid lagi terhadap guru, karakter positifnya makin kuat gitu. Jadi tidak ada lagi degradasi moral, walaupun kita sekarang globalisasi masih makin meningkat, tapi untuk moral kita inginnya kan anak-anak tetap menjadi pribadi yang santun terhadap guru dan terhadap orang tua. Gitu ya. Menarik sekali Bu. Kalau begitu gimana, apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Kayaknya udah deh Bu, udah masuk waktu duhur juga. Iya, udah waktu jadi, duhur. Makasih banyak ya Bu Ainun. Sama-sama. Sekarang saya udah agak lega, ada tercerahkan. Tadinya udah gonok banget, sekarang udah bercerita sama Ibu, lumayan alhamdulillah jadi plong. Makasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Iya. Ada yang mau dibicarakan lagi atau mungkin nanti minggu depan ya Bu ya. Saya ingin siap. bertemu lagi dengan Ibu. Kita lihat rencana saya tentang kegiatan mentoring dan kegiatan pembiasaan positif yang lain yang ingin saya konsultasikan dengan guru PAI dan juga guru BK. Mungkin nanti saya akan ungkapkan progresnya dengan Ibu ya. siap. Nanti ditunggu ya Bu. Siap. Ibu Gimana saya izin dulu sama-sama, ya. karena Sekarang udah waktu duhur. Iya. Kemudian mau masuk lagi mungkin ya? Ya nanti Iya. habis jam istirahat ada jam lagi di Iya, 12.44. Iya, Nah iya. Ibu terima kasih banyak Sama-sama. ya. Aduh. Nanti Berarti- sharing Iya, lagi ya, sharing-sharingnya ya lagi ya. Iya, berarti Pak saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ainun, Bu Fitri, wah gimana nih kegiatan coachingnya tadi? Menarik Bu. Tadi setelah dengar apa yang diutarakan sama Bu Fitri, jadi kita ada bayangan ya masalah Menarik ya. masalah saat ini. Iya betul sekali. Tadi juga saya mengamatinya dengan seksama nih, karena sangat menarik sekali topik pembahasannya ya. Saya ingin
bertanya ke Bu Ainun nih sebagai coach ya tadi. Ya, gimana Bu? Bu Ainun, apa perasaannya ketika melakukan coaching dengan Bu Fitri sebagai coach tadi? Saya merasa jadi teman Bu Fitri Kak ya. Bu Fitri kan mengeluhkan tentang siswanya. Ya. Jadi kita saling sama-sama sharing lah gitu Bu. Jadi beliau dapat pencerahan dan kita juga saling berbagi. Oke, nah kemudian tadi kan di awal Bu Ainun sudah memaparkan ya bahwa kompetensi yang ingin dicapai itu adalah kompetensi kehadiran penuh, Iya. betul? Betul. Nah, apakah menurut Ibu nih ketika Ibu melakukan coaching tadi dengan Bu Fitri, apakah kompetensi itu sudah tercapai menurut Ibu? Agak lumayan tercapai mungkin ya. Lumayan Iya, tercapai. lumayan tercapai. Ya, ini ada sedikit catatan ya dari saya setelah mengobservasi tadi coaching yang dilakukan. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, memenuhi keseluruhan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi secara keseluruhan sudah muncul tadi dalam kegiatan coachingnya. Nah, hanya mungkin mohon izin sedikit saya garis bawahi gitu ya. Untuk yang tujuan itu tadi di awal kurang diperkuat dengan penyampaian kata tujuannya saja gitu ya. Itu sedikit saja masukannya gitu. Nah, kemudian untuk yang kompetensi kehadiran penuh itu kan salah satunya adalah selain kita fokus pada apa yang disampaikan oleh coach, kita juga diharapkan bisa memberikan respon yang positif baik dari segi bahasa maupun dari segi gestur gitu ya. Tadi Bu Ainun sudah melakukan hal tersebut, hanya kurang sedikit ada penekanan atau penguatan di respon, misalnya menggunakan kata oh iya baik gitu ya. Tadi yang saya tangkap sih seperti itu. Hanya itu saja sedikit kekurangannya. Secara keseluruhan menurut saya sudah sesuai. Nah, kemudian setelah ini kompetensi apa lagi Bu yang ingin dicapai oleh Ibu untuk praktik coaching ini? Untuk coaching selanjutnya, ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nanti saya akan mengembangkan kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya supaya bisa lebih menggali apa yang ada, permasalahan apa yang dihadapi oleh coach itu. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya praktik coaching kita ini bisa semakin jauh lebih baik lagi ya, Bu, dan kita semua dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu Ainun atau Bu Fitri? Apa ya Bu Fit? Ya, buat saya cukup. Sudah cukup. Oke, ya terima kasih kalau sudah cukup. Mungkin kita selesai sampai di sini, nanti di lain waktu kita bisa diskusi kembali. Siap. Ya, terima kasih Bu Ainun, Bu Sama-sama, Fitri. sama-sama.